Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Good morning. How are you today? I hope that you are doing good and stay healthy. So let me introduce myself. My name is Muhammad Askan Nadif. I am from TBIA, and today I would like to present about my business. So please stay tuned and let's jump to the topic. For the first, business profile. Rans Mandiri Link. Rans is my name, and Mandiri Link, we know that this is a type of business like BRI Link, BCA Link, and others. And for the team, there are two people. First, it's me, and second, Zainal Arfa. Zainal Arfa is my brother. And then for address, Karangmalang Kudus, RT 1, RW 9. And phone, and there is also email. So if you need something, you just call on this phone or email. And ini adalah moto dari bisnis kami, yaitu mau berusaha tanpa meremehkan itu luar biasa. For the next, yeah, these are some contents of this presentation, such as analysis SWOT, tujuan mulia atau noble purposes, sasaran pelanggan, perspective, consumer, and information product information, hubungan dengan pelanggan atau seller buyer relationship, and resources, ya, for the last, sumber daya. And yeah, first, analysis SWOT. Yeah, we know that every business or not every business, ya, pasti mempunyai kelemahan, kelebihan, kesempatan atau ancaman dalam bisnis tersebut. Maka dari itu kita membutuhkan sebuah analisis sebelum melakukan atau menjalankan sebuah bisnis. Nah, dalam bisnis kami mempunyai kekuatan yang pertama, yaitu memberi kenyamanan dan kemudahan bagi masyarakat. Nah, bagi masyarakat itu sangat dipermudah oleh bisnis kami dalam melakukan pembelian, pembayaran tagihan listrik, PDAM, dan lain-lain, karena mereka tidak perlu jauh-jauh datang ke loket pembayaran resmi. Untuk yang kedua, tersedia berbagai macam pembelian dan pembayaran. Nah, ini sangat banyak jenisnya, yakni ada pembelian misalnya pulsa, paketan, atau telepon, dan lain-lain, masih banyak lagi. Untuk pembayaran, kita tahu bahwa pembayaran listrik, PDAM, atau mungkin membeli tiket pesawat, masih banyak lagi. Kemudian yang ketiga, yaitu proses yang sangat sederhana, cepat, dan tidak ribet. Nah, ini adalah sebuah kekuatan dari bisnis kami, yakni memang prosesnya sangat cepat, tidak ribet. Itu pasti sangat mempermudah bagi masyarakat. Kemudian yang terakhir, yakni transaksi yang aman. Jadi bisnis kami ini tentunya pasti sangat aman. Kemudian untuk kelemahan ini, yang pertama membutuhkan modal yang besar dan menyiapkan saldo. Nah, kelemahan dari bisnis ini yaitu memang kita harus menyiapkan saldo yang banyak dan memang membutuhkan modal yang besar, karena kita itu jasa pembayaran dan pembelian. Jika kita tidak ada saldo, maka apa yang kita harus bayar, maka kita bayar menggunakan apa gitu loh. Jadi memang harus siap sedia modalnya, ada di rekening banyak, ketika ada orang beli langsung diproses. Nah, untuk yang kelemahan kedua yaitu hanya tersedia secara offline. Kami hanya melayani secara offline, tidak bisa online. Jadi masyarakat harus datang ke outlet kami. Nah, kemudian peluang atau opportunity, yakni yang pertama memiliki pangsa pasar yang luas.
kita tahu bahwa dari kalangan muda, orang tua yang ingin melakukan pembayaran atau pembelian, ini adalah sebuah peluang yang besar bagi bisnis kami. Untuk yang kedua, seiring berjalannya waktu pasti mempunyai pelanggan setia. Nah, ini peluang bagi bisnis kami. Kami beranggapan bahwa seiring berjalannya waktu pasti ada pelanggan setia, karena memang, dan terlebih lagi, jika memang sudah pelanggan setia, kami akan mencatat data konsumen, misalnya ID pelanggan, ID token listrik atau apa. Jadi mereka datang sudah langsung tertera harganya, sudah langsung tinggal bayar, tidak usah kita tanya di mana, berapa ID-nya Pak, tidak usah seperti itu. Jadi itu adalah sebuah peluang dari bisnis kami. Yang ketiga, masyarakat yang lokasinya jauh dari loket pembayaran resmi, maka mereka akan lebih memilih membayar di tempat jasa PPOB terdekat. Nah, ini seperti yang saya sebutkan tadi, yakni memang peluangnya dari bisnis ini, masyarakat yang ingin melakukan sebuah pembayaran atau pembelian tidak usah jauh-jauh ke loket pembayaran resmi PLN atau PDAM. Jadi memang hanya datang ke tempat kami, otomatis itu sangat mempersingkat waktu, ya, menghemat waktu, prosesnya cepat dan aman pastinya. And next, ancaman atau threat, ya, ini adalah persaingan dari usaha jenis ini yang dahulu ada atau yang akan datang. Kami tahu bahwa jenis jasa ini memang sudah sangat banyak. Jadi memang ancaman dari bisnis ini yakni memang itu dari persaingan bisnis yang sama, jasa yang sama. Nah, yang kedua, sulit mendapatkan kepercayaan dari calon pelanggan pada awal bisnis ini. Yaitu mungkin ada beberapa orang yang beranggapan bahwa itu pembayaran lewat apa? Apakah aman? Mungkin mereka berpikiran seperti itu. Nah, itu bisa menjadi sebuah ancaman dari bisnis ini. Namun seiring berjalannya waktu, saya yakin pasti orang-orang pada percaya dan malah lebih memilih ke tempat pembayaran outlet seperti ini, jasa seperti ini. Nah, untuk analisisnya yakni dalam kurung kekuatan plus peluang dikurangi dalam kurung lemah plus ancaman. Nah, hasilnya mendapatkan poin 8. Ini menurut saya sudah cukup bagus. It's not bad. Okay, next. Nah, noble purposes of this business or service, ya, jasa. Jadi tujuan dari bisnis ini, tujuan mulia, yakni menghadirkan jasa pembayaran online atau pembelian yang memudahkan masyarakat dalam melakukan pembelian itu tadi. Mereka tidak perlu jauh-jauh datang ke loket pembayaran resmi atau intinya tidak perlu jauh-jauh, hanya datang ke tempat kami, bisnis kami, maka apa yang mereka butuhkan itu sudah tercapai. Misalnya ingin bayar listrik, tinggal datang ke tempat kami yang dekat dengan rumahnya, dan pasti transaksinya sangat aman. Jadi tujuan mulianya yaitu memang memudahkan masyarakat dan bahkan keluarga saya dalam melakukan pembelian atau pembayaran sesuatu seperti itu. Nah, next ini sasaran pelanggan. Untuk sasaran pelanggan, yang pertama segmen spesifik pelanggan. Nah, segmen pasar utama dari bisnis kami adalah semua keluarga. Nah, itu tadi termasuk dalam tujuan mulia, yakni keluarga saya. Segmen spesifik pelanggan yaitu keluarga saya, kemudian masyarakat dari kalangan muda hingga orang tua yang mempunyai kebutuhan dalam membayar sesuatu atau membeli sesuatu. Nah, untuk area target ideal ini, of course, in my city, ya, Kudus, ya. Dan karena ini secara offline, jadi area target idealnya Kudus dulu. Untuk target dalam 4 bulan pertama, dalam 3 bulan pertama, tentunya area di daerah kami bisa menjadi awal target, ya, seperti di desa kami atau kecamatan atau ya terdekat dulu lah,
seperti itu. Pada bulan keempat kami mencoba menawarkan bisnis jasa ini ke berbagai desa di Kudus. Oh maaf, maksud saya tadi pada 3 bulan pertama, yaitu di masyarakat sekitar, di Dukuh misalnya seperti itu. Kalau sudah pada 4 bulan pertama, pada bulan keempat, nah ini sudah menawarkan atau mencoba menawarkan di berbagai desa di Kudus, seperti itu. Aktivitas pelanggan, maksudnya ini aktivitas pelanggan dalam mendapatkan produk kami atau jasa kami, yaitu memang pelanggan yang menginginkan jasa pembayaran atau pembelian. Jadi mereka bisa datang ke tempat kami. Kesulitan pelanggan, ini adalah sebuah kelemahan tadi ya, saya sebutkan. Kesulitan pelanggan yakni pelanggan harus datang ke outlet atau tempat bisnis kami, karena proses pembayaran dapat diproses jika mereka datang. Nah, maka dari itu memang bisnis kami hanya tersedia secara offline. Harapannya yaitu hadirnya cabang bisnis outlet Mandiri Link kami di berbagai desa atau mungkin luar kota, seperti itu. Karena memang hanya tersedia secara offline, jadi memang harapannya hadirnya cabang-cabang seperti itu. For the next, nah ini adalah product information atau service information, yakni Rans Mandiri Link ya, menyediakan layanan atau jasa pembayaran tagihan dan pembelian online. Nah, ini adalah foto-fotonya. Yang kuning ini adalah mesin EDC, yaitu untuk melakukan proses pembelian atau pembayaran. Kemudian yang biru ini kita tahu bahwa ini adalah kartu debit card ATM Mandiri. Untuk yang kertas-kertas ini adalah struk pembayaran, yakni bukti pembayaran atau pembelian. Jadi ketika kita memproses, ketika sudah selesai, maka akan keluar struk seperti itu. And next, nah, seller buyer relationship, dalam hubungan dengan pelanggan. Ada 5 aspek ya. Yang pertama adalah strategi agar pelanggan tahu jasa kita, yaitu strateginya pemasaran secara langsung, karena ini memang secara offline ya, bisnis kami secara offline, jadi memang pemasarannya langsung ke beberapa target pasar terdekat, seperti tadi yang saya sebutkan, desa, kecamatan, di kota saya sendiri, seperti itu. Kemudian nomor 2, strategi agar pelanggan tertarik pada jasa kita. Nah, yang pertama memang membuat tempat penjualan senyaman mungkin bagi pelanggan. Jadi ketika nyaman, maka pelanggan akan merasa senang dan tidak bosan, atau mungkin pokoknya intinya sangat senang lah dengan kenyamanan yang ada. Yang kedua, memberikan pelayanan yang efisien dan terbaik. Kita harus memang sopan, ramah ya, memberikan pelayanan tercepat, terbaik, melakukan yang terbaik demi pelanggan. Kemudian nomor 3 ini merespon pelanggan. Caranya memang kita mendengarkan apa yang diinginkan pelanggan dan meresponnya dengan baik. Kita memang mendengarkan keluhan atau saran-saran lah, bisa. Ini poin yang kedua juga ya, masuk. Memang kita harus menerima komplain, saran dari pelanggan, karena memang semua orang tidak ada yang sempurna. Begitupun dengan bisnis. Jadi memang ketika ada pelanggan yang komplain atau memberikan saran dan lain-lain, kita mendengarkan, meresapi, dan kita mencoba melakukan yang terbaik, lebih baik, seperti itu. Kemudian strategi agar pelanggan loyal atau setia ya, melakukan pelayanan dengan baik, tepat, cepat, dan tidak mengecewakan pelanggan. Nah, ini memang sebuah strategi juga, karena memang ya jasa ini yang dibutuhkan memang pelayanan yang baik, cepat ya, dan terbaik, yang pastinya aman dan tepat, seperti itu. Tidak mungkin tidak memberikan pelayanan yang ketus atau terus cuek atau bagaimana. Kita harus menjadi penjual atau pelayanan yang baik, ramah, sopan, agar pelanggan nyaman dan senang pastinya. Kemudian tempat calon pelanggan mendapatkan jasa ini. Nah, ini memang
pelanggan harus datang ke tempat atau offline untuk melakukan pembelian atau pembayaran yang diinginkan. Memang harus offline, mereka harus datang ke sini untuk melakukan pembayaran seperti itu. Nah, for the last resources ya, sumber daya anggota tim. Yang pertama anggota tim adalah kakak saya sendiri, Zainal Arfa, bagian keuangan dan pemasaran. Kemudian tanggung jawabnya yaitu bertanggung jawab masalah keuangan. Misalnya ketika ada saldo hampir habis atau ketika ada masalah keuangan, dia yang mengatasinya. Dia yang mengisi atau memberi solusi ketika ada masalah dalam keuangan dan lain-lain. Dia adalah orang yang di belakang layar, saya bisa sebut, karena dalam bisnis kami saya yang menjalankan, dia yang di belakang. Misalnya bertanggung jawab masalah keuangan tadi, mengisi saldo, tidak untuk tidak menjaga toko misalnya bersama-sama, tidak, yang menjaga toko hanya saya, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua turut memasarkan jasa ini. Nah, dia juga membantu memasarkan jasa ini ya, meskipun jasa ini offline tapi kan bisa memasarkan secara online ya, lewat story WA atau IG dan lain-lain. Kemudian indikator keberhasilan dari tugas dari ini tanggung jawab tim, yaitu mampu mengelola atau mengatasi masalah keuangan. Seperti yang saya sebutkan tadi, kakak saya harus mampu mengelola dan mengatasi masalah keuangan seperti mengisi saldo dan lain-lain, dan mampu membuat target penjualan. Inilah sebuah tugas agar dapat mencapai target dan mendapatkan hasil yang maksimal. Kemudian alat dan bahan. Nah, inilah alat dan bahan utama dari bisnis jasa ini, yakni mesin EDC ini yang utama, kemudian debit card, ATM tadi, dan struk, kertas hasil transaksi tadi. Saldo dan dana itu pasti ada. Jika ada mesin kartu nggak ada dananya, nggak ada saldonya, ya percuma, sia-sia, nggak ada apa-apanya. Jadi memang ini adalah alat dan bahan utama. Kalau laptop, HP, kalkulator ini bahan kedua, ibaratnya bahan pendukung lah, seperti itu. Mitra ini, nah, untuk kerjasama, mungkin jasa ini bisa bekerjasama dengan perumahan dan sekolahan. Terutama perumahan ini adalah sangat mudah dan enak ya. Misalnya mereka langsung datang ke outlet kami berusaha kerjasama, jadi setiap bulan mereka membayarnya dengan sangat mudah ke tempat outlet bisnis kami. Sekolahan juga bisa seperti itu, setiap bulan mereka membayar tagihan listrik atau dan lain-lain ketika melakukan pembelian atau apa. Ini adalah sebuah kerjasama yang mungkin bisa dilakukan. Kemudian biaya dalam bisnis jasa ini ya, ini memang pembelian alat ya, bahan, membayar listrik, perawatan outlet, paketan wifi dan lain-lain. Ya, biaya-biaya seperti itulah. So yeah, I think enough for this presentation ya. Thank you very much for your attention. I hope my business will be will be done and successful in one day, and I hope that we all of us become successful people. So I think enough, and if I have any mistakes, please forgive me. And the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.